PSSI mengajukan protes ke AFC soal kepemimpinan wasit pada laga Indonesia melawan Qatar. Kita akan bahas bersama pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Bung Joy, selamat malam. Mohon maaf lahir batin. Selamat malam Clarissa, maaf lahir batin juga. Bung Joy, kayaknya semalam tidurnya banyak yang nggak tenang. Hampir semua pendukung sepak bola timnas kayaknya pada nggak tenang, kesel gitu bangun-bangun tidur. Karena lihat bagaimana yang ditampilkan, ada dua pemain kita, Sananta juga di awal, Ivar Jenner harus dapat kartu merah. Ini apa yang terjadi kalau Bung Joy baca? Ya, begini Clarissa, jadi saya harus katakan dulu, kalau melawan tuan rumah, siapapun tuan rumahnya, tidak hanya Qatar ya, siapapun yang jadi tuan rumah, lawannya itu harus satu tingkat di atas mereka. Kalau ibaratnya kalau pertandingan tinju, juara bertahan itu pasti akan selalu diuntungkan oleh juri. Ya, jadi kalau petinju melawan juara bertahan, dia harus menang angka dengan sangat mutlak dan atau menang dengan KO atau TKO. Kira-kira gitu. Jadi Indonesia melawan Qatar, siapapun nanti lawan Qatar itu harus satu level di atas mereka. Dari semuanya, permainan, golnya juga harus lebih banyak. Pokoknya harus, karena tuan rumah cenderung diuntungkan. Itu terbiasa terjadi dalam sepak bola. Tapi yang saya lihat kemarin memang di luar keputusan-keputusan kontroversial dari wasit, memang pemain-pemain Qatar itu kan tricky. Tipikal pemain-pemain dari Jazirah Arab itu sangat tricky mereka. Dan dramanya tuh banyak banget. Nah, saya mencoba berada dalam posisi wasit, ya kan? Wasit itu ketika sudah begitu banyak fake action yang dilakukan oleh pemain-pemain Qatar, dia sudah dalam kondisi bingung. Ini benar-benar kesakitan atau pura-pura sakit saja gitu loh. Dalam kondisi itu, dengan pressure mewasiti tuan rumah, pasti judgementnya tidak akan akurat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pemain-pemain Indonesia pun harusnya sudah menyadari dari awal yang dihadapi adalah tuan rumah yang sangat tricky. Sehingga kemudian apa yang dilakukan oleh Rizky misalnya, sedikit menyikut, memang sikutannya itu yang menjadi penalti, itu soft. Tetapi dilakukan di dalam kotak penalti dan ada sentuhan. Itu yang membuat keputusan itu kemudian kalau dibilang 50-50 iya, tapi kemudian juga tidak salah gitu loh. Nah, yang agak meragukan adalah kartu kuning kedua untuk Ivar gitu loh. Karena memang wasit sulit untuk melihat, satu, pemain yang terkena itu guling-guling, yang kedua memang ada sentuhan walaupun sekali lagi soft gitu loh. Tetapi VAR itu tidak untuk melihat potensial kartu kuning. Waktu Sananta melakukan tapping itu dilihat pakai VAR, tapi waktu Ivar kan tidak dilihat gitu loh. Itu karena kartu kuning kedua. Jadi secara hukum apa yang dilakukan oleh wasit itu tidak salah meskipun kontroversial. Gitu. Nah, ini yang harus dipahami dulu. Nah, sekarang ini yang harus dipahami juga oleh pemain-pemain Indonesia, mereka tidak bisa lagi melakukan hal-hal seperti itu karena sekarang ada VAR gitu loh. Apa yang dilakukan Rizky itu juga kelihatan. Ada sentuhan bukan dengan bahu tapi dengan sikut gitu loh, dengan bagian. Nah, itu ada sentuhan. Jadi wasit itu kalau dibilang tapi kan sentuhannya soft. Nah, itu bagian dari objektivitas. Nah, itu kita tidak bisa gugat gitu loh. Ini yang harus dipahami. Tapi kalau bicara soal wasit ya, terlepas bahwa ada wasit juga sudah memberlakukan sesuai aturan misalnya dianggap seperti itu, tapi kan dianggap wasit itu seperti pemain ke-12-nya Qatar. Itu yang makanya diserang habis-habisan sama netizen Indonesia. Bung Joy lihatnya apakah memang ada keberpihakan wasit yang terlihat secara frontal, apalagi Coach Shin bilang bahwa ini seperti joke, seperti komedi begitu pertandingannya. Iya, memang kalau lihat dari kasat mata ya, memang ada sedikit berat sebelah lah gitu, cenderung memihak kepada tuan rumah. Tapi itu juga sebetulnya dipengaruhi oleh betapa trikinya pemain-pemain Qatar itu gitu loh, dan itu tidak masuk dalam aturan VAR. Nah, dari dulu saya bilang ketika VAR itu hanya mengatur soal bagaimana potensi gol dan kartu merah langsung yang direct red card atau di goal line, harusnya juga yang Ivar Jenner yang kedua ketika dia mendapat kartu kuning itu juga harusnya pakai VAR karena berpotensi menjadi kartu merah gitu loh. Tapi kan itu harus di-appeal dulu ke IFAB gitu loh. IFAB kan yang membuat semua peraturannya FIFA, tapi appeal itu harusnya dia dilakukan oleh banyak konfederasi gitu loh. Nah, ini yang harus dilakukan dulu karena menurut saya menjadi tidak fair
ketika Ivar hanya melakukan sentuhan ringan, ya, memang ada sentuhan kan, walaupun sentuhannya soft gitu loh. Tapi kemudian menjadi kartu merah, dan ketika kartu merah, permainan sudah menjadi tidak seimbang lagi dan itu tidak fair gitu. Iya, betul. Kalau yang Sananta menurut saya itu memang dia layak mendapatkan kartu merah. Oke, kalau Ivar makanya dia kesel banget di status story-nya itu sampai kasih emoticon badut begitu pasca pertandingan. Nah, Nah, ini juga Sintayong harus hati-hati ini. Dia berkomentar di media resmi ataupun di media sosial itu dia bisa kena sanksi juga. Ini dia harus hati-hati juga itu. memang sulit ya mengelola emosi apalagi di saat kita sudah mempersiapkan sebaik-baiknya, tapi pada praktiknya banyak drama yang terjadi di lapangan, di luar hal teknis permainan. Nah, setelah PSSI kan melayangkan protes, apa sebenarnya yang bisa dilakukan AFC jika ada protes seperti ini? Apakah mungkin ada sanksi misalnya atau ada penyelidikan lebih lanjut atau kemana arahnya begitu? Ini yang saya juga jadi heran, tidak ada hak sebetulnya federasi melakukan protes, yang boleh protes itu manajer tim. Jadi kalau PSSI sebagai federasi melakukan protes kepada AFC juga lucu gitu loh. Karena bahkan ketika manajer tim melakukan protes boleh saja, tetapi sudah dibatasi oleh pasal-pasal yang ada dalam rule of the games. Ya. Jadi memang tidak boleh manajer tim tidak boleh melakukan protes untuk hal yang terkait pada keputusan wasit, kecuali pada attitude wasit gitu loh. Nah, ini yang sudah dibatasi dalam pasal-pasal di rule of the game. Jadi Pak Sumardi yang harusnya melakukan protes, bukan PSSI gitu loh. Jadi kalau Pak Sumardi melakukan protes silahkan saja, itu akan menjadi catatan. Tetapi apa keputusan dari AFC, apakah itu ada sanksi kepada wasit, apakah dia akan di-grounded dan segala macam, itu tidak akan pernah diumumkan gitu loh. Ya itu yang akan menjadi pertimbangan saja penilaian wasit itu. Tapi satu, keputusan tidak akan berubah apapun, kalaupun ada sanksi kepada wasit yang dianggap misalnya oleh Dewan Etiknya FIFA atau Dewan Teknisnya AFC, tidak akan pernah diumumkan dan kita hanya akan tahu oh si ini nggak tampil lagi gitu, oh si itu nggak tampil lagi. Kira-kira begitu, Clarissa. Nah, kalau di luar drama-drama dari pemain Qatar, juga wasitnya yang jadi public enemy kemarin, secara teknis, secara permainan itu gimana kalau Bung Joy lihat permainan timnas Garuda Muda? Nah, justru inilah yang saya mau garis bawahi ya. Ketika bermain dengan 10 orang kan justru Indonesia bisa menekan gitu loh, bisa melakukan pressure-pressure yang bagus. Bahkan ketika Ivar Sananta harus keluar, Indonesia bisa melakukan 2 shot gitu loh dan melakukan pressure. Ini harusnya jadi bekal nanti lawan Australia. Lawan 9 aja bisa menekan Qatar, apalagi lawan kita lengkap ya dengan 11 gitu loh. Ya. Jadi di luar semua kepahitan, karena kan Ivar nggak bisa main satu pertandingan, Sananta karena straight red card, 2 pertandingan nggak bisa main. Jadi pilar Indonesia ada 2 hilang dalam pertandingan melawan Australia dan melawan Yordania gitu loh. Tapi positifnya, ambil aja positifnya, dengan 9 pemain pun Indonesia masih bisa menekan beberapa kali shoot ke gawang gitu ya. Jadi menurut saya ini harus jadi motivasi lah bagi anak-anak muda U23 ini, karena mereka masih muda, perjalanannya masih panjang, ini akan jadi pengalaman. Betul. Dan kalau nggak ada Ivar, nggak ada juga Ramadhan Sananta, siapa kira-kira yang bisa menggantikan posisi mereka meskipun tidak semaksimal formasi yang diidamkan begitu? Ya memang kalau di lini depan kan Witan masih bisa menjadi ujung tombak, ada Hoki Caraka juga, walaupun belum Rafael Struijk belum juga mendapatkan irama terbaiknya ya di tim nasional. Tapi rasanya sih dengan skuad yang ada sekarang Indonesia masih cukup kompetitif ya. Di lini tengah mungkin memang sangat kehilangan karena Ivar ini kan memang visinya bagus, ball keepingnya juga bagus gitu. Pergerakan tanpa bolanya juga bagus ya, lain ya karena dia kan gede di liga yang lebih baik daripada Liga Indonesia. Tapi bagaimanapun juga Indonesia masih punya Marcelino Ferdinand, masih punya beberapa pemain yang Pratama kalau dia rajin sebetulnya ikut membantu box to box di sisi kiri, rasanya sih tidak akan terlalu banyak, meskipun memang kehilangan Ivar ini yang paling besar daripada kehilangan Sananta. Ya, setidaknya di laga Australia ya, semoga nanti di Yordania Ivar kan bisa main lagi. Kalau Nathan Choan masuk, ini akan juga membantu timnas atau enggak? Ya, Nathan akan memperkuat lini belakang, dia juga bisa berposisi di pemain nomor punggung 6, jadi dia bisa menjadi pemain yang bisa menghubungkan lini belakang dan lini tengah.
Passingnya juga menurut saya yang salah satu yang paling akurat di tim U23 saat ini. Jadi kalau Nathan bisa bermain, saya rasanya akan ada tambahan kekuatan, terutama lini belakang dan sektor gelandang bertahan. Dan yang harus dipush adalah mental tim U23 kita. Bung Joy, ya, kita sama-sama berharap di laga melawan Australia maupun Yordania, mimpi buruk saat melawan Qatar ini tidak dibawa terlalu panjang. Terima kasih banyak sekali lagi Bung Joy. Anton Sanjoyo, pengamat sepak bola, telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih.